Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu di edisi spesial ke-57 kali ini. Baik Sobat Jatim, kali ini kita akan mengupas topik yang sangat menarik menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Lebaran 2025. Yakni kesiapan moda transportasi kereta api dalam menghadapi lonjakan penumpang pada mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025. Dan mudik Lebaran adalah momen spesial di mana terjadi pergerakan jutaan orang yang mudik, dan tahun ini diperkirakan ada 12,1 juta pemudik dengan puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret 2025 besok. Dan tantangan besar ini tentu membutuhkan kesiapan maksimal, terutama di sektor perkereta-apian, yang dimana Sobat Jatim pasti selalu menggunakan moda transportasi kereta api kemanapun. Ya, kayak gitu ya. Baik, pada kali ini saya sudah kehadiran dua tamu yang sangat luar biasa. Selamat pagi Bapak Wisnu Pramudya. Selamat pagi Mas Andi. Ya, Bapak Wisnu Pramudya ini merupakan Executive Vice President PT KAI Daops 8 Surabaya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Salam sehat. Ya, salam sehat Bapak. Salam Sehat. sehat. Mendekati Lebaran ya Bapak ya. Ya, Semoga puasanya harus semua ya. Amin. lancar dan juga semuanya segala persiapan diberi kelancaran. Ya, dan selanjutnya ada Bapak Ari Wibowo. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Andi. Ya, Bapak Ari Wibowo ini adalah Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Balai Teknik Perkereta-apian Kelas 1 Surabaya. Nah, mungkin dari Sobat Jatim ini sedikit bingung ya antara Balai Kereta Api dan PT KAI. Sama juga pun seperti saya Bapak. Saya dapat ini, ini ternyata dua hal yang berbeda. Tetapi ternyata tugas dan fungsinya itu beririsan seperti itu. Baik. Kolaborasi keduanya ini sangat penting menurut saya Pak, dari Balai Teknik dan juga PT KAI, sama-sama memastikan operasional berjalan lancar, menjaga infrastruktur demi mudik yang aman dan nyaman. Baik, saya bisa mulai dari Pak Wisnu dulu. Ya, mungkin Pak Wisnu mau berkenalan secara pribadi terhadap Sobat Jatim. Terima kasih, selamat pagi Sobat Jatim. Saya Wisnu Pramudya. Tadi disampaikan Executive Vice President dari Operasi 8 Surabaya. Kalau bicara kereta api 28 Surabaya, wilayahnya lumayan nih, luas. Beda dengan Pak Ari. Pak Ari Jawa Timur, kalau saya Surabaya. Ya, wilayah Surabaya, betul ya. Kalau wilayah Surabaya itu dari Surabaya yang utara itu sampai dengan Bojonegoro, ya, kemudian yang selatan itu sampai dengan Ulingi ke arah perbatasan dengan Daup 7 Madiun, kemudian sampai Mojokerto perbatasan dengan Daup 7 juga sih. Ya, Daup 9 sampai dengan Bangil lah. Bangil. Baik. Ya. Baik, untuk Pak Ari mungkin bisa intro gitu Pak. Ya, selamat pagi. Saya Ari Wibowo, selaku Kasih Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkereta-apian wilayah Surabaya. Dulunya wilayah Jawa Timur. Ya, ada sedikit perubahan nomenklatur ya. Mungkin tadi sudah dikatakan terkait wilayah, memang kita lebih luas ya, membawai Jawa Timur plus Sulawesi Selatan. Sama, betul. Sama Sulawesi Selatan. Jadi plus yang wilayah Indonesia wilayah Timur. Ya. Jadi Jawa Timur juga ada yang di sana, yang di Indonesia wilayah Timur, di Sulawesi ya Pak? Sulawesi termasuk wilayah 28 juga. Oke, baik. Pak Wisnu, bisa diceritakan Pak bagaimana PT KAI Daops 8 mengantisipasi lonjakan penumpang saat mudik Lebaran nanti? Baik, lonjakan penumpang tadi disampaikan yang sekitar 12 juta. Dan secara persentase yang naik kereta api itu memang tidak nomor satu sekarang. Ya, yang digemari oleh masyarakat sekarang itu naik kendaraan mobil pribadi. Ya, kereta api itu nomor 2 kalau nggak salah ya, nomor 2 artinya. Tapi tetap peningkatannya juga kurang lebih sekitar 5%. Dan apa yang dilakukan oleh kereta api, kita itu menjalankan kurang lebih 58 kereta api jarak jauh. Nah, ini terdiri dari 49 KA jarak jauh, dan 9 KA tambahan dan regulernya. Nah, ini setiap hari juga kita siapkan sekitar 32.000 tempat duduk. Oke. Ya, ini berarti ada tambahan ya Pak? Betul, jadi ada tambahan, ada 9 KA tambahan selain KA reguler. Jadi totalnya ada 58 KA. Ada 58. Betul, dari yang beroperasi setiap hariannya ditambah itu tadi ya Bapak ya? Betul, 9 KA.
Nah, tadi disiapkan sekitar ya 32.000 tempat duduk setiap hari. Mudah-mudahan bisa mengakomodir para lonjakan pemudik ya Bapak ya. Betul. Untuk saat ini untuk tiket yang sudah terjual bagaimana Bapak? Saat ini kurang lebih sekitar 53% ya, kurang lebih sekitar 400.000, 450.000 tiket yang sudah terjual khusus di wilayah Daob 8 Surabaya. Oh, berarti kalau dari Daob 8 itu dari sini ke mana gitu betul ya Pak ya? Dari Surabaya bisa ke Jogja, ke Pasar Senen. Tapi memang yang favorit ke tengah ya. Iya, ke daerah Jogja itu ya Pak ya. Pasar. Karena kan yang dari mungkin dari Jakarta dari itu kan pada balik ke sini. Iya. Oke, baik. Jadi ada peningkatan secara kursi, juga ada penambahan juga ya Pak ya. Untuk jadwalnya sendiri juga fleksibel atau ada sampai malam gitu Pak? Ada sampai malam ya. Jadi kan ada yang tambahan-tambahan tadi. Tambahan tadi. Iya. Berarti Sobat Jatim nggak perlu ragu karena pasti ada banyak jam yang telah disiapkan ya Bapak untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Nah, sama seperti PT KAI, Pak Ari, persiapan apa saja yang biasanya dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya dalam menghadapi tradisi mudik lebaran seperti ini? Ya. Mungkin dari pemeliharaan rel atau inspeksi kereta atau bagaimana? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih. Di Balai Teknik Perkeretaapian memang ada salah satu tupoksi, jadi biasanya kita lakukan setahun 2 kali. Jadi tupoksi ini salah satu amanat dari PM 69 tahun 2019, yaitu tentang standar pelayanan minimum. Jadi kita melakukan ramcek untuk stasiun kereta api dan kereta api atau ramcek di perjalanan. Kemudian kita lakukan juga ramcek terkait sarana. Jadi kita pastinya bersinergi dengan teman-teman dari masing-masing Daob, terutama Daob 8. Jadi kita pasti bersinergi untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena kita melihat kesiapan stasiun seperti apa, kemudian kereta di perjalanan seperti apa, standar pelayanan minimumnya, kemudian syarat-syarat atau persyaratan teknis dari sarana sendiri seperti apa, apakah sudah siap. Jadi saat ini itu sudah kami lakukan semua dan bisa dinyatakan bahwasanya angkutan lebaran secara kesiapan sudah siap dilaksanakan. Oke. Untuk ramcek sendiri, kalau saya nggak salah ya Pak, ramcek itu pemeriksaan menyeluruh atau bagaimana? Betul? Pemeriksaan menyeluruh dengan kriteria tertentu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana proses ramcek ini dilakukan di lapangan? Ya, seperti amanat dari PM 69 tentang standar pelayanan minimum, jadi kita ada kriteria terkait pelayanan ya, keamanan, kehandalan, keseragaman. Jadi bagaimana contohnya ya, kita melakukan pengecekan terkait jumlah toilet seperti apa, kebersihannya seperti apa, kemudian lampu-lampu di stasiun, kemudian pelayanan tiketnya seperti apa. Itu semua ada standarnya dan ada checklistnya. Jadi kita semua checklist itu. Kemudian di kereta api pun kita melakukan seperti itu juga. Seperti alat pemadam kebakaran, kemudian jendela-jendelanya apakah ada retak atau tidak. Jadi itu kami periksa semua bersama-sama dengan teman-teman dari PT Kereta Api. Jadi semuanya udah dicek lah ya Pak ya, supaya masyarakat juga tenang. Dengan adanya ramcek itu kan bikin para pemudik ini udah nyaman ya Pak ya. Berarti antara sinergi juga dari PT KAI dan juga Balai. Baik, untuk ramcek ini bagaimana Bapak Balai memastikan semua stasiun di Jawa Timur, juga mungkin ada yang di Sulawesi ini bisa terakomodir Pak? Di Direktorat Jenderal Perkeretaapian ada kriteria memang untuk melakukan ramcek, jadi stasiun dengan jumlah penumpang di atas 250 per hari. Itu yang setidaknya akan kita lakukan ramcek. Jadi tidak keseluruhan seluruh Jawa Timur, karena menjadi prioritas lah, skala prioritas. Jadi dengan kriteria tersebut ke stasiun-stasiun itu kami prioritaskan untuk diperiksa. Ya.
untuk sampai saat ini kan ini udah mau menjelang para pemudik untuk mudik ya Pak ya. Untuk proses ramcek saat ini udah 100% berjalan atau masih dalam proses? Saat ini sudah 100%. Udah 100% ya, berarti sudah. Wah, sudah persiapan, Sudah. Sudah dipastikan aman ya Bapak. Nah, ini saya mau tanyakan. Kan akhir-akhir ini cuaca ekstrim ya Bapak ya. Dan saya juga melihat di sosial media dimanapun ada beberapa kereta api yang mungkin terganggu aktivitasnya karena kena dampak banjir atau dan lain-lain. Mungkin ada persiapan khusus untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak? Tadi sampaikan Pak Ari bahwa beliau ini kan sing ngontrol kita Ngontrol lah. Iya, yang mengawasi Jadi gitu ya. pelayanannya sesuai enggak, Iya. gitu. Bisa dijewer sampai gitu. Dan ini kolaborasi, nggak cuma sekedar Iya, betul. hanya sisi pelayanan Iya. atau keselamatan dari sarana, tapi terkait juga prasarananya. Akhirnya terkait dari antisipasi cuaca dan seterusnya ya. Kita melakukan pemeriksaan itu ya tidak seperti biasanya. Siklusnya Iya. kita tingkatkan. Kemudian ada daerah-daerah rawan, daerah-daerah pantauan khusus ya. Daerah pantauan khusus kita juga dijaga. Kemudian jaganya nggak hanya sekedar dijaga oleh personel, tapi juga pakai digital. Seperti pemasangan CCTV, terus pemasangan alat sensor getaran dan seterusnya kita juga pasang. Dan juga terkait itu juga kita kerjasama juga dengan eksternal TNI Polri untuk terkait dengan pengamanan di lapangan gitu. Tentunya Dan di atas kereta pun juga. Dan di titik-titik yang rawan. Iya, serta ya lagi yang ramai kan di perlintasan sebidang ya. Iya, Nah, itu juga kita ada namanya PCL ekstra ya, tugas ekstra untuk membantu di tidak semua, tapi di titik-titik yang memang rawan butuhkan ya, rawan dan ramai. Yang ramai. Kita juga kolaborasi nggak sendiri ya dengan balai, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Jadi dishub mungkin ya Pak Ya, ya, terkait palang-palang kereta Betul. api seperti itu. Baik, sebenarnya kalau palang itu bagaimana sih Pak? Kayak ininya Pak, palang pintu sebidang atau level crossing itu sebenarnya jumlah itu atau yang mengurusi itu siapa Pak sebenarnya? Ini kan pertanyaan saya bingung, kayak ada balai, ada PT KAI, terus ada dishub juga kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau balai yang bangun ini beliau. Oke. Iya. Kalau keselamatan itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama Pak ya. Jadi kebetulan memang mandat pembangunan itu ada di kami. Jadi karena perlintasan di Jawa ini ya sejak zaman dahulu itu kan hampir berbarengan dengan jalan pembangunannya dan belum melihat ya duluan jalan telur dan ayam lah itu sudah. Artinya belum memikirkan terkait kecepatan saat ini, kemudian persinggungan, sehingga itu masih sebidang. Dulunya mungkin mobil belum ada ya, sepeda motor belum ada kan, dan kecepatan kereta api dulu kan masih mungkin masih kecil kan gitu. Jadi masih tidak sebidang pun masih tidak masalah. Jadi untuk saat ini kami dengan stakeholder terutama berusaha untuk memaksimalkan keselamatan ya sebisa mungkin. Yang bisa kami tutup akan dibangun flyover ataupun underpass. Kemudian yang liar bersama teman-teman dari kereta api dan Pemda ya itu sebagian besar sudah ditutup. Jadi ditutup jadikan satu dibangunkan flyover. Jadi untuk mengantisipasi keselamatan di sisi perlintasan. Betul. Dan ini juga menjadi hal yang penting juga untuk para pengguna jalan ya Bapak ya untuk selain itu kan sesuai dengan PM 95 itu sebenarnya ada proses peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Kalau sesuai undang-undang memang perlintasan kereta api tidak boleh sebidang. Tidak boleh sebidang. Harus dibuat tidak sebidang. Nah, ketika itu yang sudah ada ya ada kewajiban kita bersama dari 3 unsur, dari kereta api, dari balai, kemudian juga dari pemerintah daerah. Dan sesuai dengan kelas jalan itu ya pemerintah daerah sebenarnya yang ini ya sesuai dengan undang-undang dan sebenarnya pemerintah daerah untuk mengurusi perlintasan sebenarnya itu. Tapi kita bersama-sama kolaborasi untuk dan keduanya juga kita menghimbau kepada masyarakat sebenarnya terkait dengan pemahaman ketika mau melewati perlintasan ditutup maupun tidak. Dan tadi disampaikan Pak Ari bahwa dulu itu keretanya pelan-pelan dan perlintasan itu dulunya bukan untuk kendaraan, untuk hewan dulunya.
Ya, Untuk untuk hewan aksesoris. dihalang itu untuk hewan. Untuk hewan, sebenarnya. bukan buat Iya, bukan pengendara. untuk Iya. orang sebenarnya. Dulu ceritanya seperti itu. Mungkin gitu. Ya mungkin juga perhatian ya Bapak ya untuk Nah. para pemudik yang melewati mungkin masih ada palang yang jalan yang belum berpalang atau bagaimana untuk selalu hati-hati. Jadi mau dijaga maupun tidak. Iya, Soalnya kan harus ada rambu-rambu yang dipasang ya Iya. Pak Iya. Ari ya. Soalnya kalau kami bersosialisasi itu kepada pengendara itu ada 3 hal: berhenti, melihat, dan mendengar. Berhenti itu kan ada tanda stop, makanya berhenti. Kemudian melihat itu tengok tangan kanan kiri. Tengok kanan kiri. Nah, dan mendengar itu kalau naik mobil buka jendela sedikit, dengerin ada sesuatu nggak? Iya. Ada suara klakson atau diingetin sama masyarakat warga dan seterusnya. Betul. Kayak kemarin kejadian yang di Daop 7 ya. Iya. Itu BRV itu udah diingetin sama warga, diteriak-teriak nggak kedengeran. Iya. Makanya ada 3 hal sebenarnya udah ini ya, bahasa gampang ya. Berhenti. Kenapa berhenti? Biar hati-hati Hati-hati sebenarnya. ya. Biar Memastikan hati-hati, ya Pak ya. memastikan. Kemudian melihat, tengok kanan kiri, ketika aman, baru melanjutkan dan buka jendela sendiri untuk mendengarkan. Iya. Nah ini jangan dianggap bahwa ketika ada pelintasan yang sudah ada palangnya itu aman-aman aja, gitu kan, iya. ya, gitu kan. Iya. Bisa jadi ya seperti itu. Apalagi yang kadang kalau pengendara pastilah wis nek ono palangi nek gak ditutup berarti gak ono kereta kan gitu ya. Saja gitu. Iya. Padahal rambunya tetap ada. Betul. Dan itu harus apalagi di Lebaran sekarang yang tadi secara persentase itu lebih banyak kendaraan pribadi. Nah, ini muncul perlintasan-perlintasan alternatif. Nah, ini harus kita waspadai. Iya. Makanya kita kerjasama dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah untuk lebih melakukan pengawasan di situ. Iya. Terutama juga kalau lagi lewat itu jangan kenceng-kenceng suara radionya gitu ya Pak. Iya. Sedikit aja. Iya. Biar kedengaran dari dalam itu bisa mendengar. Jadi istilahnya jangan ini ya Pak ya, jangan terpaku sama ada palangnya atau enggak, tetap harus dicek. Sama Pak, saya kalau apalagi tadi di Tulungagung banyak sekali perlintasan tidak berpalang kayak gitu. Tapi tetap saya itu harus berhenti dulu lihat kayak gitu baru mau nyebrang. Nah, iya karena sebelumnya itu banyak kejadian Pak di situ, saya takut aja. Karena memang dari diri sendiri harus ini Pak paham juga. Karena siapa lagi yang mau ngingetin Pak kalau aku sendiri tidak hati-hati atau waspada. Nah, untuk efisiensi layanan Pak, apa strategi KAI untuk mengurangi antrian panjang di stasiun? Pasti kan membludak nih Pak. Saya yang hari biasa aja kalau mau pulang ke Tulungagung itu antrinya banyak banget, apalagi ini di momen Lebaran. Monggo. Pertama memang kepada pelanggan harus merencanakan dari awal ya sebenarnya mana apa yang harus dipilih untuk kemudian pembelian tiketnya sudah jelas pakai akses by KAI kan ya. Tapi masih beli langsung masih ada ya Pak? Masih ada. Jadi ketika itu kursi masih tersedia, itu ada tarif khusus dan itu masih bisa untuk pembelian langsung. Jadi diambil 2 jam sebelum keberangkatan. Nah itu kemudian go show. istilahnya go show. Ada tarif khusus lah. Kemudian berikutnya juga kita memaksimalkan digitalisasi kan dengan face recognition. Ya agar nggak antri butuh sekian detik lah ketika nggak perlu cek lagi ya Pak ya, nggak perlu KTP, kalau dulu kan masih KTP, HP-nya mana kayak gitu. Sekarang jalan bawa tas udah masuk. Dan jangan bawa barang gede-gede. Itu juga penting biar lancar ketika naik kereta nasional. Efisien ya bawanya Pak. Iya, gitu. Baik, untuk dari Balai, mungkin ada tantangan khusus Bapak selama momen Idul Fitri kayak gitu. Menjelang momen Idul Fitri ada persiapan khusus kah atau apa tantangan yang menjadi tantangan Balai, tantangan khusus gitu Pak? Ya, biasanya untuk menjelang Lebaran atau event-event tertentu ini, biasanya kita melakukan persiapan posko ya. Ya, pastinya berkoordinasi ketat dengan teman-teman PT Kereta Api. Jadi ya tantangan fokusnya zero accident lah, sama. Jadi prioritasnya keselamatan. Kalau dari Pak Presiden itu kan yang penting
kenyamanan, Kenyamanan. keselamatan dan tepat waktu gitu. Nyaman dan nyaman. Ya. Baik, berarti tentunya yang diutamakan adalah keamanan itu ya Pak ya, jadi dari RAM check dan lain-lain. Begitu, baik. Untuk dari KAI Bapak, proses pengawasan jalur tadi udah disampaikan ya Bapak ya, udah di. Jadi siklusnya ditambah, kemudian penjagaan. Kita juga dengan jumlah personel di Daob 8 itu kurang lebih sekitar 4.000 personel ya, turun langsung di lapangan semua untuk mengantisipasi itu semua. Termasuk yang tadi ada daerah khusus yang harus dipantau, kemudian lintasan-lintasan bidang, dan pemeriksaan secara rutin sesuai SOP. Tadi sampai Pak Ari dicek jumlah orang personel keamanan dan seterusnya itu kan juga itu kita lakukan, ada SOP-nya yang harus dilakukan. Dan juga mungkin dari kayak masinis selalu dan lain-lain juga ada pengawasan. Betul. Jadi kalau masinis ketika mau berangkat itu ada proses pemeriksaan ya. Sebelum dia berangkat itu harus dicek dulu kesehatannya. Kalau tidak sesuai standar ya harus diganti, nggak boleh. Nah, ini dari awal sampai akhir dicek terus untuk masinis. Dan sekarang juga sudah pakai, ada sebagian kita pakai teknologi untuk kamera fatigue gitu ya. Jadi kalau ada sebagian memang kita lagi proses untuk melengkapi sebagian lokomotif dipasang kamera fatigue ya, terkait dengan kelelahan. Jadi kalau masinis kelihatan matanya lelah itu langsung warning ya. Oh, ada air yang buat gitu Pak. Kayak kebakaran apa di suara aja ya. Besok seiring berjalannya waktu nanti ada air sempat. Kalau air enggak terlalu. Pukul aja. Ada kayak gitu. Baik. Iya. Bapak, ini ada apa nih, diskon spesial atau apa nih buat para pemudik yang pecinta, apa sih istilahnya rail fans ini Bapak? Ya, kita di tanggal 18 sampai tanggal 11 itu ada dua promo spesial. Promo mantap. Spesial Ramadan festif ya, diskon 20%. Wah. Sama flash sale juga itu di Akses by KAI. Sekitar 20% ada lah ya, diskon itu ada. Silahkan diburu aja di lewat Akses by KAI. Mulai tanggal 18 ya Bapak ya? Dari 18 sampai tanggal 11. Tanggal 11. Betul. Ini luar biasa ya, ada flash sale ini dari KAI untuk, berarti harganya ada diskon daripada yang sebelumnya Bapak ya? Iya, diskon 20%. Dan lumayan juga ada penambahan armada juga kan ya Bapak ya? Ada penambahan armada, penambahan kursi dan lain-lainnya. Nah, selain itu Pak, apakah ada peningkatan fasilitas di stasiun? Ya. Untuk para pemudik. Kalau peningkatan pelayanan tadi secara SPM, standar pelayanan minum tadi sampai Pak Ari kita penuhi. Jadi artinya berapa jumlah toilet, kemudian ada pusat pos kesehatan, area ibu menyusui dan lain sebagainya. Ini standar sudah penuhi, dan ada yang lebih di stasiun besar kita, ada di Lubang, Pasar Turi dan Malang itu ada ruang tunggu eksekutif. Kemudian ada lounge ya kan, karena kita melayani kereta yang eksekutif ke atas ya, ada kompartemen, ada luxury. Nah ini itu jadi pelayanan lebih. Kedua ada water station. Jadi kalau kemana-mana bawa tumbler aja cukup. Nanti di stasiun bisa diisi ulang. Oh iya. Ya, tapi bening ya, bukan berwarna ya. Putih. Gratis. Iya. Juga saya dengar di Gubeng ada kayak semacam kamar mandi buat mandi ya Bapak ya? Ada. Iya, itu. Shower and locker tuh ada di Iya, shower and locker itu luar ya. biasa banget itu Bapak. Shower and locker itu termasuk salah satu pelayanan, tapi memang pelayanan berbayar. Iya. Maksudnya itu udah luar biasa, karena saya sering Pak dari luar kota, dari Bandung nyampe ke sini kan pagi, buru-buru mandi di situ langsung ke kantor, ya gitu, itu benar-benar luar biasa. Iya, baik. Bapak, kalau misalnya masyarakat nih ada keluhan atau apapun bisa menghubungi ke siapa Pak? Ya, sekarang zamannya sudah digital, media sudah keren. Iya sih. Lewat IG laporan juga langsung. Iya, tapi KAI ini saya acungi memang luar biasa. Untuk Twitter juga Twitter ada, apalagi atau X ya. Iya. Kita ada call center 121. Itu bisa dipakai, dimanfaatkan. Dan kalau mau datang ke stasiun ada customer service. Dan kami untuk meningkatkan pelayanan nanti juga ada customer service mobile ya di stasiun besar untuk saat pelaksanaan
angkutan lebaran, dan kita juga kerjasama dengan Relvans, Ya, bantu kita. Iya. Ada Pramuka juga, terima kasih nih teman-teman Pramuka, Relvans, Oke, mantap. mau bantu kita. Sering ini terus kolaborasi untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, gitu. Luar biasa, Bapak. Termasuk penjagaan Penjagaan. TNI Polri juga ini. Jadi secara keseluruhan persiapan sudah disiapkan dari PT KAI, juga dari Balai, juga ada promo-promo yang sangat menarik buat Sobat Jatim dimanapun kalian berada yang lagi di merantau. Jadi jangan khawatir, mulai tanggal 18 sampai tanggal 11 April ya Bapak, untuk bisa war tiketnya segera. Dan juga tadi ada Bapak tadi menyampaikan bahwa nggak usah bawa barang-barang yang ribet gitu, supaya ya gampang masuknya gitu Pak ya, nggak terlalu banyak kayak gitu. Baik, mungkin Bapak ada pesan atau imbauan kepada para pemudik kereta api di Lebaran tahun 2025 ini. Monggo dari Ya, Pak Wisnu. kalau tadi saya sudah disampaikan banyak ya. Pertama, rencanakan dengan matang dan baik perjalanannya. Kemudian juga lakukan pembelian atau pemesanan tiket di kanal resmi PT Kereta Api, yaitu di akses KAI atau di tempat lain yang bekerja sama. Kemudian juga tadi bawa tumbler ya, untuk isi minum. Kemudian juga Jangan sampai dehidrasi. betul, jangan sampai dehidrasi, dan nggak usah bawa barang terlalu banyak, secukupnya. Tapi secukupnya 2 koper. Karena kan bukan pindah ya Pak, ya kan cuma pulang ya, pasti balik lagi. Kemudian juga jangan mepet-mepet datang stasiun, karena memang betul di banget. posisi tertentu, apalagi lagi hujan umpamanya atau Macet. pasti fix, itu kadang harus antri dan seterusnya untuk di perjalanan. Jadi jangan mepet-mepet untuk dan untuk pengguna jalan, pengendara, hati-hati ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api. Satu, harus berhenti, melihat, kemudian mendengar. Ya, pastikan sudah clear baru melewati. Mungkin dari Pak Ari? Ya, hampir sama sih ya. Hati-hati di perlintasan ya, karena menjaga keselamatan diri di perlintasan sebidang untuk pengendara motor maupun mobil itu sama dengan menjaga keselamatan kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat masa Lebaran ini banyak kereta tambahan. Kemudian jalur kita di utara, di selatan itu sudah double track. Yang dulunya mungkin satu kereta lewat, sudah nggak ada kereta lewat. Ketika double track setelah lewat, bisa dua-duanya lewat. Jadi sangat hati-hati di perlintasan sebidang. Mungkin itu aja. Baik. Mungkin ada tambahan Bapak dari Pak Wisnu? Ya, tambahannya selamat melaksanakan mudik lebaran. Yang jelasnya dengan kereta api. Iya. Dijamin insya Allah nyaman, selamat, dan tepat waktu. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Wisnu, juga Pak Ari, dan juga Sobat Jatim. Jangan sampai melewatkan momen spesial Lebaran ini dengan tiket promo dari PT KAI. Itu yang saya harus tekankan, karena itu yang dibutuhkan oleh Sobat Jatim Bapak saat ini. Saya juga untuk war tiket untuk mudik. Seperti itu, diskon banyak sekali, potongan-potongan. Dimulai dari tanggal 18 Maret sampai dengan 11 April. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga Sobat Jatim dimanapun kalian berada. Terima kasih. Semoga mudik tahun ini lancar dan aman untuk semua. Akhir kata, saya Yohanes Fandi, Pak Wisnu dan Pak Ari, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.